Halo guys, ketemu lagi dengan Kyoko, masih di channel yang sama, Kyoko Service. Siang hari ini saya lagi ngerjain TV LED Polytron 32 inci. Gejalanya mati kena petir ya. Cuman setelah saya bongkar ini, casing sudah saya buka ini. Nah, pada pengecekan awal saya temukan puse ataupun sekring dalam keadaan putus. Nah, setelah saya ganti screen, saya cek di bagian power, itu MOSFET kemudian IC drivernya tidak mengalami masalah, dan saya ganti langsung lampu indikatornya menyala warna biru. Tetapi yang menjadi kendala sekarang adalah TV ini tidak mau on atau tidak mau di start ya. Kita tekan pun pakai remote control ini, dia tidak ada respon sedikit pun ya. Jadi keadaan TV ini sudah seperti ini ya. Ini sudah, kata yang punya, pernah diperbaiki sekitar 3 tahun yang lalu ya. Ini sudah kena rombak bagian powernya. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya bagian powernya ini. Nah, itu kalau bisa lihat ya, itu sudah bekas gacun dan masih ada gacunnya, dan sampai sekarang masih bagus ya gacunnya, berarti ini tahan. Kemudian bagian blok inverter untuk menghidupkan lampu LED-nya ataupun BL-nya ini sudah di MOSFET-nya sudah diganti ya, sudah dirombak juga. Cuman ini saya tidak permasalahkan yang ini ya, yang penting dia tahan. Nah, kemudian nanti setelah ini selesai, ini kan sekarang masalahnya dia tidak mau start. Ini seperti ini ya, saya contohkan dulu, saya perlihatkan dulu lampu indikatornya seperti ini ya. Nah, itu dia nyala biru. Kemudian kita start dengan remote. Nah, dia tidak ada respon. Saya tekan dengan tombol manualnya juga tidak ada respon ya. Jadi intinya TV ini tidak mau start setelah pergantian ini fuse ya, sekring ini. Jadi sekarang permasalahannya adalah di bagian mainboard ini ya. Nanti kita akan cek dulu di bagian-bagian mana, ataukah ini perlu di flash ulang ya, kita belum tahu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita bongkar dulu ini mesinnya, kita turunkan, kita cek satu persatu. Oke, kamera akan saya geser untuk lebih dekat ya. Oke, lanjutlah kita cek untuk tegangan 12 voltnya dulu. Walaupun sudah saya cek di bagian power sana, di ujung sana, powernya tidak ada masalah ya, sudah hidup normal. Dan untuk lebih jelas kita cek dulu di bagian soket yang ini ya, terutamanya tegangan standby, yaitu 5 volt. Oh, ini tegangan 12 volt ya, ada. Terus kita cek masuk ke tegangan standby. Nah, ini 5 volt ada, standby 5 volt ada ya. Ya, jadi lanjut kita ukur tegangan 3,3. Di sini ada 3 volt, berarti hadir ya. 1 volt yang tegangan 3,3 ini untuk mensuplai IC EEPROM. Kemudian
tegangan 1,26, ada tertulis di sini ya. Kalau bisa dilihat, kita cek dulu tegangan 1,26. Tidak ada di sini ya. Sedangkan tegangan biasa ini IC DC-DC ini tegangan inputnya sekitar 5 volt. Nah, 5 voltnya ada, kemudian tegangan outnya 1,26 tidak ada ya. Dimana ini tegangan yang 1,26 untuk mensuplai chip prosesor ini ya, atau IC besar ini. Ini dengan kenyataannya tidak keluar. Oke, kita sudah temukan yang kita curigai di sekitar blok DC-DC 1,26 volt ini ya. Akan kita matikan dulu TV-nya ya. Kita cabut dulu tegangan listriknya, kita putus hubungan dulu. Kita ukur dengan menggunakan skala dioda seperti ini. Saya akan ukur kapasitor di sekeliling ini, di tegangan regulator DC-DC ini ya. Saya begini aja cara mengukurnya. Probe hitamnya di ground. Kita cek di kapasitor ini yang terutama lebih besar ini ya. Atau di sini dulu lah, kita di ujung dulu. Begini aja kita langsung. Ya, ini kapasitor. Tidak ada masalah. Kemudian di kapasitor yang di sini, ini kemungkinan ground ya. Kalau ground hidup seperti ini ya cara mengukurnya. Kalau dia korslet seperti ini juga nanti, ataupun short, kita ukur di sini, ini kemungkinan ground ya. Ini mungkin ground. Di seberangnya ini seperti ini, kok dua-dua ground ya. Ini yang jadi bahan pertanyaan adalah kenapa ini dua-dua jadi ground. Nah, ini sudah ditemukan titik permasalahannya di sini ya. Nah, ini ground. Nah, kalau yang bagus seperti ini, dia di sebelahnya tidak short. Ini berarti kapasitor ini bagus. Dan di sebelahnya ada kapasitor sedikit kecil, kita ukur juga. Nah, dua-duanya short. Jadi ini menurut pengalaman saya, kalau kapasitor yang rusak itu melebihi dari satu buah, berarti yang rusak itu sebetulnya bukan kapasitor SMD ini ya, yang dua ini. Tapi kalau dia satu, boleh kita curiga yang wajib dicek dulu atau dibongkar dulu ini kapasitor ya. Tetapi ini yang rusak 2 biji atau 2 buah yang short ya. Dan menurut pengalaman saya, ini yang rusak bukanlah kapasitor SMD ini, tetapi yang rusak adalah IC regulator ini, dimana tegangan yang masuk inputnya 5 volt, kemudian yang keluar 1,26 ya. Ini ada tertulis di sini. Dan ini IC-nya kalau nggak salah ini nomornya A15 apa ya, 15 sekian lah ini ya. Nah, nanti ini akan saya bongkar dulu. Saya bongkar ataupun saya angkat dulu IC-nya. Kemudian kita ukur lagi ini di kapasitor ini ya, apakah dia nanti masih bunyi seperti ini. Kalau tidak bunyi berarti IC ini sah rusak ya. Oke, lanjut, saya buka dulu ya IC-nya. Buka dengan menggunakan solder biasa ya, pelan-pelan. Akan saya zoom, barangkali kurang kelihatan itu IC-nya. Saya zoom ya, diperbesar gambarnya supaya teman-teman bisa lihat. Nah, IC ini yang akan saya buka dulu. Tinggal kita timpa di kaki IC ini dengan timah pelan-pelan, karena di samping kiri kanan itu ada komponen yang kecil
jangan sampai ikut terangkat ya, nanti repot memasangnya. Oke, ini sudah saya angkat. Jangan dibuang dulu ya, siapa tahu ini IC ini belum rusak, jadi nanti keburu dibuang, sulit untuk mencarinya karena ini IC terlalu kecil. Oke, lanjutnya kita bersihkan dulu di bekas kaki IC nya ini karena terlalu banyak timah. Kita isap dulu dengan menggunakan isap timah. Oke, seperti ini ya, kelihatan sudah tidak ada timah yang lengket di kaki IC. Nah, jadi saya bilang tadi kita ukur setelah kita angkat IC, kita ukur di ini ya, kapasitor yang kita tunjuk tadi yang kelihatannya rusak ya. Jadi meter tidak bisa dinampakkan ya. Nah, ini nanti kalau memang masih short dia akan bunyi ya. Meter tidak perlu saya nampakkan. Oke, kita ukur dulu. Nah, seperti ini. Ini maka saya bilang tadi ini belum tentu rusak karena dia melebihi 2 buah yang rusak ya, ataupun lebih dari 1 yang rusak maksud saya. Ini berarti sah. Tadi yang rusak adalah IC mana tadi? Ini ya, IC A15. Ini IC regulator tegangan 5 volt in dan outnya adalah 1,26. Oke, akan saya ganti dengan mungkin tipe ataupun nomor yang berbeda tapi dengan kegunaan yang sama ya. Ada stok. Nah, ini dalam bungkusan kertas ini ada IC regulator ya, IC DC-DC, dimana fungsinya adalah sama, tegangan input ada 5 volt, kemudian keluarnya adalah 1,26 volt ya. Ini tipenya adalah GG4Y. Oke. Nah, ini dia IC-nya. Kita letakkan dulu di sini. Agak sedikit hati-hati, jangan sampai terbang ya. Ini kalau ada angin terbang, terbawa, susah urusannya. Ini dia ya, di atas kertas. Oke, saya angkat dulu. Saya bersihkan dulu ujung solder ini supaya nanti waktu nyolder jangan ada kaki IC yang lengket. Oke, kita angkat dengan menggunakan penjepit. Nah, kita letakkan di sini. Tahan napas ya kalau masang ini. Oke, lengketkan dulu 1 buah kakinya. Nah, kalau sudah lengket, udah pas pada posisi. Setelah ini sudah pas ya, nampak. Kita kasih dulu cairan Amtek ataupun plug ya. Nah, cairan ini gunanya untuk melengketkan ataupun merapikan IC yang kita pasang supaya kelihatan bagus ya. Jadi kerja kalau bagus, kita juga semangat. Rapi, bagus ya. Oke, sudah saya kasih cairan Amteknya dan pelan-pelan kita solder ulang.
agak sedikit ditekan dan kita arahkan mata solder ke kaki IC ya. Ada 5 buah kaki IC, ini harus lengket semua, jangan ada yang ketinggalan ya. Nah, gunanya cairan Amtech ini itu tadi untuk satu melengketkan ya, kemudian mencegah kaki IC ini gabung satu dengan yang lain ataupun tertimpa timah ya. Oke, kayaknya perlu kita buka dulu soketnya ya. Kita mau bersihkan dulu dengan menggunakan cairan thinner ataupun kalau ada alkohol ya. Kita solder ulang dulu, siapa tahu belum lengket benar. Oke, tapi untuk sementara kita ukur dulu ya, apakah ini kapasitor yang tadi masih korslet ya, untuk memastikan supaya kerjaan kita nggak sia-sia ya. Ammeter tidak akan saya perlihatkan karena keterbatasan kamera ya, ini hanya kamera HP. Nah, oke, kalau korset ya seperti ini, kita ukurkan kemari. Nah, kelihatan ini sudah tidak korset lagi. Oke, kita bersihkan dulu dengan menggunakan thinner. Setelah itu nunggu kering, baru kita tes ya, uji coba apakah nanti akan keluar 1,2 volt atau belum ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, karena syarat TV ini bisa di-start, dia tegangan CPU itu ataupun IC besarnya itu butuh tegangan 1,2 volt ya. Jadi kalau tegangan CPU itu ataupun IC utamanya itu sebetulnya bervariasi ya, ada 1,2, ada 3,3, ada 1,6 ya, jadi bermacam-macam. Oke, ini kayaknya sudah lengket. Jangan lupa kita perhatikan kembali apakah sudah lengket kaki IC-nya. Mudah-mudahan sudah oke ya. Kita tunggu kering dulu ini minyak thinner ini. Oke, sambil menunggu kering, ini tadi yang rusak ya. Sambil menunggu kering kita pasangi soketnya ataupun konektornya. Iya, tunggu berapa saat ya sebelum kita tes. Kita tunggu dulu biar benar-benar kering ya. Saya akan tiup dulu biar cepat kering. Nah, oke, ini belum saya nyalakan TV-nya, tapi kita akan cek dulu apakah tegangan 1,2 sudah keluar ya.
Jadi begini cara mengukurnya. Saya akan letakkan groundnya di sini. Gimana yang enak ini ya? Groundnya. Ntar. Gimana tadi groundnya? Oke lah, kita nyalakan ya. Kita coba dulu dan perhatikan meter yang di sini. Nah, lampu indikator sudah berwarna biru itu, tapi belum saya start ya. Saya mau tahu dulu apakah tegangan 1,2-nya sudah keluar ya. Di mana? Nah, ini dia 1,3 kalau di sini ya, di meter ini ya. Tapi tulisannya 1,26 atau 1,2 ini. Jadi sudah keluar. Saya akan coba start dengan menggunakan remote. Perhatikan ya, itu lampu indikatornya ya. Apakah dia akan mati? Kalau mati dia tandanya dia bisa start. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu ya. Sudah mati, tapi ini lampu LED-nya belum nyala. Ternyata belum nyala ya indikator LED-nya. Apa yang menjadi kekurangan? Apakah sudah nyala? Tapi kelihatannya belum. Saya matikan dulu. Saya coba nyalakan kembali indikator. Ya ternyata lampu PL-nya belum nyala kelihatannya. Atau sudah ya, saya matikan dulu lampunya yang ini. Ya ternyata belum nyala lampunya, atau dia minta dipasangkan dulu ya. Kita matikan dulu. Untuk sementara saya akan pasang ke sana ya, ke mainboard sudah saya pasang ke tempatnya, kemudian konektornya sudah saya perbaiki ya, saya lengketkan. Siapa tahu tadi kan backlight-nya belum nyala. Cuman sudah bisa on ya, bisa start. Oke, kita ulang, kita coba lagi ya. Lampu LED indikator sudah nyala. Kita tekan atau kita on kan pakai remote. Nah, sudah mati, itu tandanya sudah on. Dan itu BL-nya sudah hidup ya, ditandai dengan ini, bisa lampunya kelihatan terang. Dan saya akan perlihatkan bagaimana hasil akhirnya. Kita lihat dulu layar depan. Ya, ini dia hasilnya ya. Jadi TV ini saya anggap selesai. Cuman kembali lagi ke ini tadi ya, bagian power. Kemungkinan besar ini akan saya kembalikan ke versi aslinya ya. Ini kan masih pakai gacun, kemudian blok inverternya juga sudah diganti ya, dimodif maksud saya. Mungkin dulu user pertama mungkin kesulitan untuk cari ini ya, spare part ya. Saya ada stok ya, jadi nanti saya akan perbaiki ya. Jadi pada dasarnya TV ini sudah selesai saya kerjakan, dan TV ini sudah normal, cuman belum saya kasih video ya. Tapi dengan seperti ini juga kita anggap sudah selesai ya. Oke, terima kasih sudah
bisa mengikuti kegiatan Kyoko hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungannya untuk subscriberku dimanapun berada ya. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Dan sampai jumpa di video Kyoko Service yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Dadah.